Saudara, dunia dikejutkan dengan bocornya Panama Papers atau dokumen Panama yang berisi data sejumlah pemimpin negara dan pengusaha yang selama ini berhubungan dengan sebuah firma hukum bernama Mossack Fonseca. Mossack Fonseca sendiri adalah sebuah firma yang membantu kliennya menghindari kewajiban pajak dengan membentuk perusahaan di lokasi yurisdiksi bebas pajak. Dan untuk membahas masalah ini, sudah hadir Direktur Pelayanan dan Penyuluhan Humas Ditjen Pajak, Mekar Satria Utama. Selamat malam. Selamat malam, Pak Satria. Kemudian juga ada Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Justinus Prastowo. Mas Pras, selamat malam. Juga ada ekonom dari Sustainable Development Indonesia atau SDI, Derajat Wibowo. Selamat malam, Pak Derajat. Selamat malam, Mbak Grace. Apa kabar? Kalau mendengar dokumen Panama, mungkin tidak semua masyarakat langsung klik ada apa sebenarnya. Untuk sederhananya, apa itu dokumen Panama? Apa sebenarnya yang menjadi masalah utama, Pak Pras? Ya, ini kan sebenarnya dokumen transaksi ya, dokumen hukum sebenarnya karena dari firma hukum yang dibocorkan. Dan ini menyangkut pembentukan perusahaan, lalu juga data para pemegang sahamnya, orang-orang yang memang menggunakan jasa Mossack Fonseca. Jadi ini lebih terkait kepada individu-individu maupun company yang diduga terkait dengan orang-orang yang mendirikan perusahaan melalui jasa Mossack Fonseca. Tapi yang menjadi perbincangan di publik adalah ada dugaan penggelapan pajak yang dilakukan oleh orang-orang yang terdata di Panama Papers. Iya, ada 3 kelompok saya kira. Yang pertama memang yang membuat SPV, perusahaan di tax haven, tujuannya aksi korporasi. Itu saya kira legal ya kalau tujuan aksi korporasi. Kelompok kedua yang ingin menyembunyikan beneficial owners. Siapa yang mempunyai uang itu disembunyikan di sana. Yang ketiga memang yang memiliki motif menghindari pajak. Jadi saya kira ada 3 kelompok itu secara garis besar. Oke, tapi untuk memisahkan ini tentu tidak mudah ya untuk mengenali 3 kelompok tadi, Ya, Pak Pras. tidak mudah. Maka harus dilakukan mapping oleh pemerintah Indonesia, Ditjen Pajak. Mereka ini bisa dikelompokkan. Satu kelompok yang pengusaha murni. Apa yang dilakukan di sana bisa dicek aktivitas perusahaannya. Yang kedua kelompok pejabat, politisi saya kira. Dan yang ketiga memang orang biasa yang melakukan transaksi, barangkali ini transaksi yang sifatnya parsial, tidak kontinu, tapi manfaatkan jasa kantor hukum untuk melakukan penghindaran pajak. Oke, mapping ini harus dilakukan pemerintah Indonesia. Pemerintah juga sudah menjamin bahwa sudah punya ya data-data orang itu, Pak Satria. Tapi kita akan bahas ini usai jeda di Kompas Malam. Kami kembali sesaat lagi.